Dokter berlari ke dalam ruangan ICU di mana Naira berada. Ya, suster memanggil setelah Mama Sabrina berteriak jika Naira bangun dari komanya. Kabar baik, bukan? Setelah dokter memeriksa, senyum lega tercipta. Terima kasih, dok. Mama Sabrina berkata. Berterima kasih kepada Tuhan. Dokter itu berkata. Mama Sabrina mengangguk. Setelah semuanya selesai di ruang ICU, kami akan memindahkan ke ruang rawat inap. Dokter kembali berkata. Baik, dok. Terima kasih sekali lagi. Mama Sabrina berkata. Dokter itu keluar. Naira menoleh kepada mamanya. Bayiku. Cicitnya pelan. Dia di rumah, sayang. Mertuamu membawanya pulang. Naira terlihat tersenyum. Mama Rara Devan. Sabrina diam. Bagaimana mengatakannya ke Naira soal Radevan? Bagaimana? Ya, Naira terbangun dari komanya setelah 2 minggu yang panjang. Matanya kini telah terbuka lebar, mulai beradaptasi dengan cahaya yang lembut di ruangan barunya. Dia telah dipindahkan ke ruang rawat inap. Senyumnya tercipta di sela kegusaran hatinya. Entahlah. Rasanya seperti baru kemarin dia tidur dan entah kenapa saat dia bangun, banyak hal yang ia lewati ternyata. Termasuk pikiran dan tubuhnya yang lemah dan juga tentang keluarga kecilnya. Dia mencoba mengingat apa yang terjadi sampai dia baru sadar setelah 2 minggu. Operasi sesar, pendarahan dan kemudian bayinya. Kembali seulas senyum tipis melintas di wajahnya yang pucat, memenuhi ruangan itu dengan kehangatan yang tak terucapkan. Ma, aku ingin sekali ketemu dengannya. Suaranya terdengar lemah, tetapi penuh dengan keingintahuan dan kebahagiaan. Mama Sabrina, yang duduk di samping tempat tidur Naira, tersenyum lembut. Iya, sayang. Mama udah kabari ke mama mertua dan papa mertua kamu soal kamu yang udah bangun dari koma. Mereka lagi di jalan dan akan membawa bayi kamu. Mama Sabrina menjelaskan. Benarkah, Ma? Tanya Naira meyakinkan dirinya. Mama Sabrina mengangguk. Seketika saja Naira merasa hatinya berdebar kencang. Dia ingin melihat bayinya, menyentuhnya, merasakan kehadirannya yang baru. Apa dia cantik atau tampan, Ma? Tanya Naira penasaran. Suaranya penuh dengan harapan. Dia sangat tampan, sayang. Mama sampai bertanya-tanya nama apa yang akan kamu dan suamimu berikan kepada cucu mama itu. Benarkah? Dia seperti Dilan? Tanya Naira lagi. Mama Sabrina mengangguk. Naira semakin bahagia. Di mana Dilan, Ma? Apa dia pulang bersama Mama Sarah dan Papa Wijaya? Mama Sabrina menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Dilan dibawa oleh Gravin. Sejak kamu koma, Dilan tinggal dengan Gravin. Naira menghela napas berat. Dia ingin meluapkan emosinya, tapi ia sadar baru sejam lalu dia terbangun dari komanya. Gravin mengurusnya dengan baik. Gravin bahkan selalu membawanya ke sini untuk melihat kondisi kamu. Dia memaksa. Tanya Naira khawatir. Mama Sabrina menggelengkan kepalanya. Dia meminta izin ke papa dan mama mertua kamu. Mereka memberi izin. Mama Sabrina menjelaskan lagi. Syukurlah kalau dia tidak memaksa. Naira merasa lega. Gravin sudah jauh berubah, sayang. Dia seperti menerima karmanya dengan ikhlas dan memperbaiki diri. Semoga saja. Naira menyudahi obrolannya tentang Gravin. Lalu, di mana Mas Radevan, Ma? Dek. Mama Sabrina seolah dicekik oleh pertanyaan itu. Kenapa tidak tampak sejak tadi? Aku sudah bangun sejak sejam lalu. Apa dia masih di Semarang? Apa dia masih bekerja?
Atau dia tidak khawatir lagi soal aku dan bayinya? Sayang, jangan berpikir demikian. Radevan sangat khawatir sama kamu dan bayi kamu. Tapi nanti saja kita bahas, tunggu mertua kamu tiba di sini. Mama Sabrina tidak sanggup mengatakannya secara sendiri. Dia seperti orang jahat jika melakukan itu. Entahlah. Apa tidak bisa Mama katakan sekarang saja? Mama Sabrina tersenyum kecut. Sayang, udah ah. Jangan terlalu banyak pikiran. Ma, aku hanya ingin tahu saja soal Masra. Krek. Suara pintu terbuka menghentikan kalimat Naira. Sayang. Teriak Mama Sarah lalu tergesa mengarah ke Naira. Mama, cicit Naira saat sudah berada di pelukan Mama Sarah. Haru biru terjadi setelah itu. Mama Sarah melepas pelukannya. Sayang, Mama bahagia banget akhirnya kamu bangun. Naira mengangguk. Air matanya mengalir deras dan sontak Mama Sarah menghapusnya. Terima kasih sudah bertahan, Nak. Itu suara Papa Wijaya. Terima kasih, ucapnya lagi dengan nada pelan. Di mana bayiku, Ma? Tanya Naira karena tidak melihat di gendongan Mama Sarah. Kami di sini. Salina mendekat dengan bayi mungil di pelukannya. Naira merasakan air mata mengalir di pipinya saat netranya melihat putranya untuk pertama kalinya. Dia meraih tangan kecil bayi itu, menangkap kehangatan yang baru saja dia berikan ke dunia. Ya, jari keduanya bertaut, seolah bayi itu tahu jika Naira adalah mama terbaik dan terkuat untuknya. Selamat datang, sayangku, ucapnya dengan suara serendah hati. Terima kasih sudah lahir dan terima kasih sudah berjuang sendiri saat mama koma. Air mata semakin deras. Bayi itu tersenyum seolah mengerti apa yang Naira katakan. Bagaimana dengan nama bayi kamu ini, Naira? Masa tiap hari aku harus memanggilnya baby boy? Salina protes. Aku menyerahkan namanya ke Mas Radevan. Naira berkata. Lalu kemudian ia mengedarkan pandangannya mencari Radevan, sayangnya tidak ada. Tidak apa, sayang. Kamu saja yang memberikan namanya. Radevan tidak akan keberatan. Naira mengerutkan keningnya. Kenapa? Kenapa Mas Radevan tidak keberatan? Kenapa? Mas Radevan ikhlas padahal dia sangat semangat mencari nama untuk bayi kami dulu. Sampai banyak sekali nama yang dia pingin. Naira berkata. Saka, Saga, Bian, Willy, Farzan dan lainnya. Naira berkata. Papa Wijaya mengelus rambut Naira. Radevan tahu apapun yang kamu berikan nama ke bayi kamu adalah yang terbaik. Papa Wijaya berkata dengan lembut. Naira menganggukkan kepalanya. Arsaka Farzan Pramayoga. Naira memberitahukan nama anaknya ke Papa Wijaya. Mas Radevan suka dengan Saka, juga Farzan. Jadi, aku gabung saja, Pak. Papa Wijaya menganggukkan kepalanya. Boleh aku menggendongnya? Naira bertanya. Tentu. Salina berkata. Lalu posisi Naira diatur lagi agar lebih leluasa dan nyaman. Setelah itu Salina meletakkan bayi itu ke pangkuan Naira. Anak mama. Saka anak mama. Senyum Naira mengembang di sela tangis bahagianya. Mama sayang banget sama Saka. Meskipun kebahagiaan Naira atas kelahiran putranya tak terbendung, ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Radevan, suaminya, belum juga muncul. Kemana sebenarnya Radevan? Kemana? Mana Mas Radevan, Pak? Tanya Naira pada Papa Wijaya. Papa Wijaya menundukkan pandangannya, seolah mencoba menemukan kata-kata yang tepat untuk diucapkan. Namun, diamnya berbicara lebih keras dari kata-kata itu sendiri. Pak, kenapa tidak ada satupun yang mengatakan kemana Mas Radevan ke aku? Naira,
Dia. Suara Wijaya tertahan di tenggorokannya. Dia kemana, Pak? Krek. Suara pintu terbuka. Naira pikir itu Radevan, ternyata Papa Bastian yang baru tiba. Sayang, sapa Papa Bastian. Dia memeluk Naira dengan erat. Naira ikut memeluk. Papa, kemana Mas Radevan? Kenapa tidak satu pun mengatakan ke aku? Bastian menghela napas berat. Dia ingin menutupi, tapi itu tidak akan baik nantinya jika terus menyembunyikan kenyataan yang ada. Toh, Naira akan tetap tahu. Dia di ruangan sebelah, sayang. Papa Bastian mengatakan itu. Naira melepas pelukannya. Menatap semua orang dengan penasaran. Papa Wijaya melihat ke Papa Bastian dengan menggeram. Kamu. Lambat laun, Naira juga akan tahu. Sampai kapan kita bisa menutupinya? Sampai Naira mencurigai suaminya sendiri aneh-aneh di belakangnya. Papa Bastian menatap ke Papa Wijaya. Setidaknya carilah situasi yang lebih baik. Itu suara Mama Sabrina. Kamu sampai kapan bisa berpikir luas untuk kebaikan putri kamu? Sabrina menambahkan. Aku mengatakan hal yang harus Naira tahu. Lambat laun, gak hari ini, pasti hari esok dan esoknya. Lalu apa? Naira akan lebih sakit hati jika tahu di hari-hari berikutnya. Dia akan sakit karena kita menutupi semuanya. Semua diam akan ucapan Papa Bastian. Maksudnya ini apa? Ruang sebelah. Aku gak paham. Tolong katakan lebih jelas, Pak. Naira merasa detak jantungnya berhenti sejenak. Mas Radevan kenapa sebenarnya? Pekik Naira dengan air mata mengalir lebih deras lagi. Mama Sabrina menggenggam tangan Naira dengan lembut. Sayang, tenang. Radevan mengalami kecelakaan saat kembali dari Semarang, Naira. Tepat di hari kamu melahirkan. Papa Wijaya berkata dengan sebisa. Mungkin menahan gejolak emosi di hatinya. Kecelakaan. Naira terkejut mendengar itu. Dia sempat koma seperti kamu. Hanya saja dia lebih dulu bangun. Lalu kenapa tidak ke sini, Pak? Padahal dia sudah bangun dari komanya. Helaan napas Papa Wijaya terdengar berat. Tidak ada seorang pun dari kami yang bisa masuk ke ruang rawatnya, Naira. Dia bahkan mengusir Gravin saat Gravin membawa Dilan. Kenapa, Pak? Radevan lumpuh, cicit Mama Sarah. Dia lumpuh. Air mata Mama Sarah jatuh. Meskipun Radevan hanya anak tiri, tapi dia sudah mengurus sejak kecil. Ikatan cinta lebih kuat dari ikatan darah di antara mereka. Lu lumpuh. Naira merasa sesak. Rasanya seperti hatinya dijepit oleh kegelapan yang tak terduga. Dia menangis lagi, tapi entah kenapa tiba-tiba saja air matanya terasa kering. Tidak mungkin. Naira hendak turun dari tempat tidur. Aku akan mengeceknya sendiri. Kalian bohong. Mama Sabrina menggeleng perlahan. Lalu menahan Naira dan Mama Sarah mengambil baby Saka dari tangan Naira. Aku gak tahu harus percaya atau tidak. Itu kenyataannya, sayang. Naira merasakan dadanya seperti ditimpa benda berat. Semakin menipiskan napasnya dan seketika pandangannya menggelap. Naira jatuh pingsan di pelukan Mama Sabrina. Naira. Setelah sadar dari pingsan, Naira merasa kebingungan dan gelisah. Pikirannya dipenuhi oleh kekhawatiran dan kerinduan untuk bertemu dengan Radevan suaminya. Meskipun kondisinya belum stabil, dorongan untuk menemui Radevan begitu kuat sehingga Naira memaksa dirinya untuk melakukannya. Suster yang merawatnya dengan penuh perhatian menyarankan agar Naira menggunakan kursi roda untuk pergi ke kamar rawat Radevan. Meskipun Naira awalnya enggan, akan tetapi pada akhirnya ia menurut karena memang merasa tubuhnya belum sepenuhnya pulih.
Ditambah bekas jahitan operasi yang masih kadang ngilu. Dengan penuh kesabaran, suster membantu Naira naik ke kursi roda. Memastikan bahwa si pasien nyaman dan aman. Mama Sarah, Papa Wijaya, Mama Sabrina serta Papa Bastian segera mengelilingi Naira, memberikan dukungan dan semangat. Mereka berjanji untuk menemani Naira ke kamar rawat untuk bertemu dengan Radevan. Salina, si adik ipar yang baik hati itu juga ikut menemani Naira sembari membawa baby Saka dalam gendongan. Naira menghela napas gusar. Entah kenapa perjalanan menuju kamar rawat Radevan yang 2 pintu dari kamar rawatnya terasa begitu panjang bagi Naira. Setiap putaran roda kursi terasa seperti perjuangan yang tak terlupakan baginya. Namun, ketika ia melihat wajah-wajah penyayang di sekitarnya, keberanian dan kekuatan mulai mengalir dalam dirinya. Sayang, kita sudah sampai. Akhirnya, mereka tiba di depan pintu kamar rawat Radevan. Naira mengerutkan kening saat di depan pintu ada tulisan larangan membesuk. "Ma, ini kenapa? Kenapa ada tulisan ini?" tanya Naira ke Mama Sarah. Mama Sarah menahan air matanya agar tidak jatuh. Sejak Radevan sadar dari koma dan tahu dia lumpuh, semua menjadi seperti ini, Naira. Hanya kamu satu-satunya harapan kami agar Radevan kembali bersemangat hidup dan menjalani terapi untuk kesembuhan kakinya. Wijaya berkata. Naira memejam mata. Air matanya menumpuk di pelupuk mata. Satu hal yang Naira tidak bisa pahami akan jalan takdir mereka, kenapa harus menderita di saat bersamaan. Papa harap kamu bisa membujuk Radevan, sayang. Mama Sarah kembali berbicara. Naira menganggukkan kepalanya. Bersamaan dengan air matanya yang jatuh. Naira meletakkan tangannya di gagang pintu, akan tetapi ia tahan kemudian. Naira menarik napas dalam. Sungguh dirinya merasa deg-degan dan sekaligus juga penuh harap agar Radevan memberi izin untuk masuk. Dia ingin memeluk suaminya itu dengan segenap cinta dan kekuatan yang ia punya. Dengan sedikit memaksakan untuk tersenyum, Naira mengetuk pintu itu. Tok, tok, tok. Mas, ini aku Naira. Boleh aku masuk? Tanya Naira, tapi tidak ada sahutan dari dalam. Naira menoleh ke papa mertuanya. Dan lelaki yang sudah berumur itu hanya mengelus rambut Naira. Naira kembali menghela napas. Lalu mengetuk pintu itu lagi. Tok, tok, tok. Lagi. Untuk kesekian kalinya tidak ada sahutan. Dan untuk kesekian kalinya Naira menarik napas kasar. Buka saja, Pak. Naira memerintah Papa Wijaya, tapi entah kenapa Papa Wijaya ragu melakukannya. Dia takut jika Radevan akan nekat seandainya dipaksa seperti itu. Namun, krek, pintu terbuka. Pelakunya Papa Bastian. Jika kita terus mengalah dan menuruti maunya Radevan, ya. Sampai kapanpun kita tidak akan bisa menjenguknya. Lantas, bagaimana Naira membujuknya? Papa Bastian memberi penjelasan ketika Sarah, Sabrina dan Wijaya menatap ke arahnya. Naira tersenyum kepada papanya. Makasih, Pak. Papa Bastian menganggukkan kepalanya. Lalu mengambil alih kursi roda Naira dari tangan Sarah. Ya, Papa Bastian yang mendorong Naira ke dalam. Setelah Naira sudah di dalam, Papa Bastian kembali keluar dan membiarkan Naira bersama Radevan di dalam sana. Biarkan mereka berbicara dari hati ke hati. Papa Bastian berkata, "Ya, memang Radevan putra kalian, tapi ingat juga, Naira adalah istrinya. Bisa saja peran Naira dalam hal ini lebih diinginkan oleh Radevan." Kalimat itu yang terucap dari bibir Papa Bastian. Ya, sejak 3 tahun kehilangan segalanya, Papa Bastian berubah total.
Dia menjadi sensitif, kadang terlalu ramah, kadang bijak dan kadang suka menangis sendiri. Mungkin itu semua semacam karma. Mungkin saja. Kembali ke Naira dan Radevan. Naira menarik napas saat melihat Radevan di ranjang yang dinaikkan sehingga posisinya seperti duduk. Radevan tidak peduli saat dirinya berada dalam kamar rawat itu, padahal jelas Radevan tidak tidur. Lantas kenapa enggan menatap kepadanya? Kenapa lebih suka menatap keluar lewat jendela? Entahlah. Mas, cicit Naira memanggil. Radevan masih tidak menoleh. Mas, aku di sini. Naira kembali berkata. Aku udah bangun dari koma, Mas. Lihat aku. Radevan masih tidak menoleh padanya bahkan tidak menyahut ucapannya. Mas, sampai kapan Mas cuek sama aku? Padahal Mas dulunya gak pernah mengabaikan diriku sedetik pun. Naira menangis. Mas, aku. Radevan menatap Naira. Bisa diam. Hardik. Radevan kuat memotong ucapan Naira. Naira terkejut dengan bentakan Radevan. Untuk pertama kalinya suaminya itu menghardiknya. Dulu, dan dulu. Stop. Cukup membahas hal dulu. Dulu tidak lagi sama seperti sekarang, Naira. Nada suara Radevan meninggi. Mata mereka bertemu dalam keheningan yang penuh duka. Isak tangis Nara terdengar dan napas Radevan yang menggebu karena amarah yang tidak terkendali. Dulu aku sempurna, Naira. Aku bisa berdiri di atas kakiku sendiri. Sekarang tidak. Bahkan untuk duduk saja, aku tidak mampu jika tidak dibantu. Lalu kau memintaku apa sekarang? Naira menggigit bibirnya menahan tangis, tapi sayangnya air matanya tetap saja keluar. Bagiku semua sama, Mas. Mau dulu, mau sekarang, tidak akan beda. Selagi itu Mas Radevan, selagi cinta kita sama kuatnya, semua akan baik-baik saja. Radevan tertawa. Bullshit. Umpat Radevan. Kamu tahu itu omong kosong. Cinta itu tidak akan setulus itu, Naira. Kenapa Mas jadi seperti ini? Kenapa Mas meragukan cintaku? Kenapa Mas tidak percaya kalau kita baik-baik saja walau Mas sudah tidak sesempurna dulu? Aku mencintai Mas dan sebaliknya. Itu sudah cukup bagiku untuk bertahan, Mas. Naira memutar ban kursi rodanya menuju Radevan. Mas sangat percaya akan cinta, kan? Kenapa Mas sekarang ragu? Kita suami istri, Mas. Kita udah punya 2 anak, kita pasti bisa menjalani ini semua. Mas harus semangat. Terapi akan membuat Mas bisa kembali berjalan. Radevan kembali tertawa. Sekarang tidak sama seperti dulu, Naira. Aku sudah bilang ke kamu tadi. Jangan naif. Mas, cicit Naira. Ia hendak meraih tangan Radevan, tapi ditepis oleh Radevan sendiri. Mungkin kamu juga belum tahu soal kakiku. Aku tidak akan sembuh, Naira. Kakiku lumpuh permanen. Lalu apa yang kau harapkan dari lelaki cacat ini? Yang kuharapkan hanya satu, Mas. Mas tetap bersama kami, berjuang bersama melewati ini semua. Mau Mas lumpuh sementara, lumpuh permanen, aku gak akan berubah, Mas. Aku akan selalu setia sama Mas. Radevan kembali membuang tatapannya. Keluar Naira. Jangan datang lagi. Aku melarang siapapun membesukku. Naira tertawa di sela tangisnya. Lalu setelah itu apa? Bunuh diri seperti yang aku lakukan dulu. Naira menghapus air matanya. Saat aku berada di titik terendahku, Mas yang menopangku dan membantuku baik ke permukaan. Menerima segala kekuranganku. Kenapa aku tidak bisa melakukan itu ke Mas? Ini beda, Naira. Kau bukan aku. Kita sama-sama kehilangan,
Mas. Radevan terlalu keras pada pendiriannya. Pintu keluar. Silakan tutup kembali. Radevan mengabaikan bujukan Naira. Naira menganggukkan kepalanya. Mas mengusirku hari ini, besok aku akan datang lagi. Jangan pikir aku akan menyerah, Mas. Tidak. Naira perlahan membawa kursi rodanya ke arah pintu. Sebelum membuka, ia kembali menoleh ke Radevan. Arsaka Farzan Pramayoga. Itu nama bayi kita. Naira benar-benar keluar setelah itu. Gimana? Tanya Mama Sabrina. Naira memeluk mamanya dan menangis sembari menggelengkan kepalanya. Dia menolakku, Ma. Mas Radevan tidak mau mendengarkanku. Aku harus bagaimana?